Berlatar di tahun 1945 di sebuah acara pelulusan sekolah yang bernama SMA Harley, kita diperkenalkan dengan dua pelajar bernama Doggy dan Irene yang malam itu memutuskan pulang lebih dulu. Yeah, I'm stationed in Germany. We gotta stop the Nazis. Selepas acara tersebut, Irene meminta diantar pulang. Doggy pun mengajak Irene melewati jalan pintas untuk mempersingkat waktu. Di situ Doggy pun berkata kalau ia akan mendaftar militer karena itu adalah cita-citanya sejak kecil. Di situ nampak Irene mendukung semua keputusan Doggy. Di tengah perjalanan tersebut, Doggy berhenti dan mengajak Irene bercumbu. Namun sayang, Irene menolak. Dan hal itu rupanya membuat Doggy kesal. Tanpa mereka ketahui, kejadian itu juga diawasi oleh seseorang dari balik pohon. Doggy pun akhirnya berusaha memperkaos Irene. Namun Irene berhasil membuat Doggy ambruk. You bitch! Dalam kondisi syok tersebut, seorang anak tiba-tiba muncul. Irene pun memintanya menghubungi polisi, namun anak itu malah memukul Irene dengan batu. Tak sampai di situ, ia juga menjadikan kepala Irene sebagai sasaran ketapelnya. Go tell someone to get the police. Are you deaf? So who do you like in the fight this weekend? Dude, it's the heavyweight champ. Scene beralih dan memperlihatkan situasi SMA Harley 65 tahun setelah kejadian tersebut, di mana kita diperkenalkan dengan siswa baru yang bernama Derek. Meskipun baru 2 bulan berada di kota ini, Derek sudah memiliki 2 sahabat yang bernama Lisa dan juga Mark. Di sana Derek pun bercerita kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Karena itulah ibunya membawa mereka pindah kemari dan tinggal di rumah sang nenek. Yeah, cool. Me too. See you guys later. You know, I just never understood the excitement. Hari itu Derek dipanggil ke ruangan BK karena ia diketahui berkelahi dengan lawan tim footballnya. Saat menunggu, ia melihat seorang gadis yang bernama Christy. Tentu saja Derek mencoba menyapa gadis tersebut, namun Christy nampak tak mempedulikan Derek. How are you? Pretty good. Tak jauh dari SMA Harley berdiri juga SD Harley. Di sana terlihat seorang anak bernama Toby yang tak lain adalah adiknya Derek. Sebagai anak baru, Toby pun mulai pamer kalau di sekolah lamanya ia pernah memukul pencuri yang saat itu ketahuan mencuri sepedanya. 2 teman barunya itu nampak percaya pada Toby dan ingin menguji keberanian Toby. Mereka kemudian menantang Toby masuk ke sebuah jalan pintas yang ada di belakang sekolah, yang dikenal sangat dilarang bagi siapapun untuk masuk ke dalamnya. Okay, then why don't you take the shortcut? What shortcut? Tak mau membuat 2 teman barunya itu kecewa, Toby pun setuju. Ia pun dibawa ke belakang sekolah di mana di situ terlihat sebuah pagar yang sangat tinggi. Terlihat juga tanda larangan masuk bagi siapapun. Where does it go? Right to your neighbor. Just go for it. Does anybody ever use it? Most kids are too chicken though. Merasa tak ada kejanggalan apapun, Toby pun masuk dan meninggalkan kedua temannya. Toby mulai menyusuri jalan setapak yang ada di jalur tersebut, di mana tanpa ia ketahui sesosok pria mengawasinya. Tak lama berjalan, Toby melihat bangkai seekor anjing. Bukannya pergi, Toby malah melihat-lihat bangkai tersebut dengan lebih dekat. Di saat bersamaan, seorang pria tua muncul dan membentak Toby. Toby pun seketika berlari ketakutan. Scene beralih mundur ke tahun 1946, di mana kita diperkenalkan dengan tuan tanah yang bernama Frank Harley dan juga Molly istrinya. Hari itu mereka kedatangan kepala sekolah SD Harley yang bernama Bob. Ia mengatakan kalau anak Frank yang bernama Ben memukul temannya, dan ini sudah kesekian kalinya terjadi. Bob pun berkata ia sudah memanggil Ben dan menganalisa dari cara bicara dan perilaku Ben. Di situ ia pun menyimpulkan kalau Ben mengalami gangguan pikiran.
Bob pun meminta Frank sebaiknya membawa Ben berobat ke psikiater. And other children about his violent struck a young boy in the face. Disturbing thoughts. Isn't everyone over? Benjamin is no longer welcome in our sorry, but he can't stay. Frank pun mengecam keras keputusan Bob tersebut. Frank merasa Bob tak berhak melakukannya karena sekolah Bob itu berdiri di atas tanah keluarga Harley. Damn school was built on my family's land. One of my boys can't go there. I think I should. The well-being of your family. Get out! Tak lama kita pun diperkenalkan dengan anak yang bernama Ben, di mana ia tak lain adalah anak nakal yang mengetapel Irene. Dan disitulah juga terungkap kalau pacar Irene adalah kakak kandung Ben. Di sana terlihat Ben begitu marah mendengar ucapan si kepala sekolah. Melihat anjing menyalak di depannya, ia pun menghabisi anjing tersebut. Scene kembali ke masa sekarang di mana Derek menelpon Lisa untuk meminta bantuannya agar dikenalkan dengan Christy. Di saat bersamaan, Derek kaget bukan main karena melihat adiknya pulang dengan pakaian penuh darah. Di situ Toby pun bercerita kalau ini adalah darah anjing yang ia lihat mati di shortcut. Mendengar kata shortcut, Derek pun meminta Toby menjelaskan itu ada di mana. I took the shortcut. Did you do something? No, I didn't do anything. There was this dog all cut up and I fell in the blood. It was Max. What old man? Toby juga menyinggung perihal Pak Tua yang ia lihat di jalan pintas itu, yang mengancam akan menghabisi Toby jika ia kembali ke sana. Karena penasaran, Derek pun mengecek di lokasi yang telah disebutkan Toby. Namun sayang, Mark menelpon dan memintanya segera datang bekerja. Yo, Mark. Rupanya Derek bekerja paruh waktu di sebuah kafe di pinggir jalan. Di sana Derek bercerita pada Mark perihal adiknya yang melihat anjing mati di jalan pintas dan juga Pak Tua yang menakut-nakutinya. Mark pun sempat kaget di mana sebagai warga lokal Mark tahu betul bahwa tak ada seorang pun yang berani memasuki jalan pintas tersebut. Begitu juga Pak Tua yang disebutkan oleh Derek. Mark pun menduga kalau Pak Tua itu adalah Pak Tua gila. Dog's blood? Some old man was in there? He thinks that maybe he did it? He took the shortcut. What was about the crazy old man on the shortcut? The old guy's a freaking psycho. Beberapa rumor menyebut banyak orang hilang 10 tahun terakhir gara-gara Pak Tua tersebut. Namun semua rumor itu tak pernah terbukti. Mark juga berkata kalau sekolah Toby saat ini berdiri di atas lahan milik keluarga Pak Tua tersebut. Land near Hartley Elementary? Yeah, it says. Take the shortcut all the time back in the day. I can't believe your brother actually took it. That takes some balls, man. Keesokan harinya, Derek terlihat mencoba melakukan pendekatan dengan gadis yang bernama Christy. Tak butuh waktu lama, Christy pun berhasil ia taklukkan. Now let me just zoom in. Good with technology. So I hear you might go to Columbia. Tak lama Derek dihampiri seorang teman bernama Tyler, di mana ia menanyakan perihal Toby yang melihat anjing mati di jalan pintas. Di situ Tyler pun mengaku kalau anjing kesayangannya sudah 3 hari tidak pulang. Karena Toby tak menyebutkan ciri-ciri anjing tersebut, Tyler pun mengajak Derek melihatnya. Derek pun setuju karena kebetulan ia penasaran dengan Pak Tua yang disebutkan oleh Toby. Yeah. Okay, let me know when you're going. Di malam harinya, Derek pun bertanya pada neneknya apakah neneknya tahu perihal Pak Tua yang tinggal di belakang sekolah Toby. Nenek pun tersentak kaget dan berkata kalau ia tak mau mendengar cucunya membicarakan hal tersebut, apalagi memasuki jalan pintas. That lives in the woods behind Toby's school. Why do you ask? Stay away from there, you understand? Okay, Grandma. Setelah Toby pergi, si ibu yang bernama Maggie kemudian berkata kalau 30 tahun yang lalu banyak orang hilang karena melewati jalan pintas. Semua berita tersebut kemudian mengarah pada keluarga Harley yang memang adalah pemilik lahan tersebut. Polisi pun telah bergerak dan menyelidiki semua kejadian tersebut dan tak menemukan tanda-tanda kalau keluarga Harley yang menyebabkan mereka menghilang. Namun di situ, Maggie tetap melarang Derek melintasi jalan pintas. Long time ago, some kids went missing from the old high school. Talk was they were last seen taking the shortcut. Arrested. Nobody knows what happened to this day. Everyone looked at the Hartleys different after that. Hartley Elementary.
Tak lama Derek kedatangan Tyler yang mana mereka sudah berjanji akan melakukan pengintaian ke rumah keluarga Harley. Setibanya di lokasi, mereka pun langsung dihadapkan dengan si Pak Tua Harley yang sedang berada di gudang. Go. Is that a Harley? Yeah. Alright. Setelah Pak Tua itu pergi, Derek dan Tyler pun masuk ke dalam gudang. Di saat mereka menyisir setiap sudut gudang, tiba-tiba Derek menjatuhkan kaleng yang berisikan label nama anjing. Hey, come here. Tammy. Derek, I swear to God, if you did anything to her. Tak lama mereka mendengar Pak Tua Harley kembali. Dalam persembunyiannya, mereka pun melihat kalau Harley menyadari keberadaan mereka. Harley pun mengambil kunci pipa dan mendekati persembunyian Tyler. Namun beruntung mereka berhasil kabur. If someone's Keesokan harinya, Tyler menemui Derek dan menyebut kalau dari nomor ponsel di label anjing yang ia dapat, ia berhasil menghubungi salah seorang pemilik anjing, di mana si pemilik itu mengaku kalau anjingnya memang menghilang 3 tahun yang lalu. Tyler pun mengajak Derek kembali ke sana karena ia yakin Pak Tua Harley adalah orang yang membunuh anjing-anjing warga di kompleks mereka, dan mereka perlu membuktikan hal tersebut agar Harley bisa dipidana. Mendengar hal itu, Lisa pun berniat ikut dalam misi investigasi itu karena ia mengaku bosan seharian di rumah dengan PR yang semakin menumpuk. Derek pun terlihat kembali bekerja, namun malam itu ia kaget bukan main saat ia kedatangan tamu yang tak lain adalah Pak Tua Harley. see what I can do. Can I help you? I'll take a dog. Harley nampak menatap Derek begitu tajam, seolah-olah ia mengenali Derek. Derek pun nampak berusaha santai agar terkesan ia tak mengenal Harley. Tak lama mereka juga dikagetkan dengan kemunculan gadis taksiran Derek yang bernama Christy. Disitulah Derek mengatakan kalau Pak Tua di seberang sana adalah orang yang tinggal di belakang jalan pintas. Derek pun mengajak Christy menyelidiki Pak Tua tersebut karena ia curiga Harley memang pelaku di balik menghilangnya anjing warga, termasuk orang yang membunuh anjingnya Tyler. It's the old man from the shortcut. That's him. Killed Taylor's dog. Setelah tutup toko ketika membuang sampah di belakang kafe, Derek dikagetkan dengan noda darah yang ada di gagang sapu. Tak cuma itu, ia juga mendengar suara-suara gaduh dari dalam dapur. Derek pun berjalan ke arah dapur di mana ia melihat Mark sudah disandra seseorang. Derek mencoba meminta agar Mark tak dibunuh, namun sayang semua itu terlambat karena pria itu menghabisi Mark. Hello? Get out! No! No! Derek pun akhirnya memanjat pintu dan ternyata Derek diprank. You sound just like a little. So, thanks for trying to save me anyway. Di malam harinya, Tyler, Derek, Lisa, dan juga Mark kembali bertemu untuk merencanakan aksi penyelidikan Harley. Di sana Tyler mendapatkan info dari pamannya kalau malam ini Harley pergi ke pertemuan sesama veteran di sebuah bar. Semua pun nampak kaget mengetahui kalau Harley dulunya adalah seorang tentara. He spends every Friday night at the VFW. So you're wondering he does have guns. Wait, he's a veteran? I will pick Christy up. We'll check out the VFW. Yeah, she wants in an operation, old man. Toby yang mendengar obrolan mereka sedari tadi menanyai apa yang mereka rencanakan. Tentu saja Derek tak mau membahas hal itu di depan adiknya. Get Brian's out. Come on, don't be so sensitive. Scene pun kembali ke masa 1953, di mana terlihat Benjamin yang kini telah beranjak remaja menyeret mayat seseorang. Si ibu yang baru saja datang nampak kaget bukan main. Tak lama pria lain muncul dari dalam hutan yang rupanya ingin menyelamatkan temannya yang dibawa Ben. Namun sayangnya ayah Ben muncul dan langsung menembak pria tersebut. Ricky! Hey! What's going on? Frank pun meminta Ben tak mengulang hal serupa, karena itu dapat membahayakan seluruh keluarganya.
Scene kembali ke masa sekarang di mana Tyler, Lisa, dan Mark sudah siap di depan jalan pintas. Mereka nampak sedang menunggu kabar tentang posisi Pak Tua Hartley dari Derek. Sementara itu, Derek dan Christy yang berjaga di depan bar melihat kedatangan Hartley. Derek pun segera mengabarkan hal tersebut pada Mark. Impressive. What's your movement? Go. Mendapat info tersebut, Mark dan yang lain mulai menyusuri shortcut dan sampai di rumah Hartley. Di situ nampak situasi rumah itu memang benar-benar sepi. Mereka pun nampak tak mengalami kendala berarti dalam aksi malam itu. Saat menyisir gudang, Lisa menemukan sebuah artikel koran di mana mengungkap kalau Nyonya Hartley tewas karena bundir di tahun 1965. Karena tak menemukan apapun di gudang, mereka pun pindah ke rumah utama. Lisa pun diminta masuk lewat jendela lebih dulu agar ia bisa membuka pintu dari dalam. Hey, come on. Setelah mereka bertiga berada di dalam, mereka mulai melihat-lihat. Di situ nampak rumah tersebut benar-benar creepy. Terlebih ketika mereka melihat seorang wanita duduk di ruang utama. Hello? Mereka mencoba memanggil nyonya tersebut, namun wanita itu diam saja. Tak lama barulah terungkap kalau wanita itu hanyalah patung. Tak sampai di situ, suasana pun semakin mencekam ketika mereka melihat koleksi reptil yang diawetkan di dalam toples. Lisa pun kembali merinding saat melihat lukisan seorang anak yang membawa parang yang berdarah. Beberapa menit berlalu di lokasi berbeda, Hartley nampak meninggalkan bar. Derek yang mengetahui hal itu segera menelpon teman-temannya. Namun sayang, rupanya Mark dan yang lain mengalami kendala sinyal. Derek pun tak punya pilihan lain selain menyusul mereka bertiga sebelum Hartley sampai di lokasi. Sementara itu, di salah satu kamar, Lisa menemukan jalan menuju basement. Tyler pun penasaran dan mengajak Mark turun. Down there. I think I'll stay here. No, let's go. Mereka mulai menyisir jalur basement yang nampak lumayan panjang. Mark yang mulai merinding mengajak Tyler kembali ke atas, namun tiba-tiba mereka mendengar suara gemerincing rantai dari sebuah ruangan kecil. Mark meminta Tyler tak membuka pintu itu, namun Tyler menolak. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu di balik pintu tersebut. I don't know. You sure you want to go over there, man? Damn, let's start. Yeah, we can still go. Shit. Setelah masuk ke dalam, Tyler dan juga Mark mendadak kaget karena mereka mendengar suara seseorang meringis. Mereka pun kembali tersentak ketika melihat seorang pria tua terbaring dengan rantai di tubuhnya. Shit! Help me! Help me! Are you okay? Help me, please! He's coming. Melihat kondisi Pak Tua tersebut, Tyler berniat menelpon 911. Namun pria tua itu melarangnya dengan alasan mereka tak punya banyak waktu. Pak Tua itu kemudian meminta Tyler menarik tuas gulungan rantai. Pak Tua itu pun nampak begitu senang dan mengajak mereka bertiga buru-buru keluar sebelum tuan rumah kembali. Tak lama, Lisa juga sampai di lokasi. How do I do this? Pull the lever! What the fuck? Are you okay? I have to get out of here before you... Sementara itu, Derek masih dalam perjalanan. Lisa mencoba bertanya kenapa Pak Tua itu disekap di basement. Pak Tua itu pun berkata kalau tak ada waktu untuk menjelaskan. Lisa pun mulai merasa aneh karena Pak Tua itu nampak hafal betul jalan menuju pintu keluar. I have to get out of here before he comes back! No! I have to get... Pak Tua itu akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut dan dari sinilah malapetaka akan dimulai.
Pak tua itu kembali berhenti karena rantai yang mengikatnya tak cukup panjang. Ia kemudian meminta Tyler mengambil palu di gudang untuk memotong rantai. Tak lama Tyler datang dengan membawa palu besar, di mana ia pun mulai memukul rantai tersebut di atas batu. Sementara Lisa diminta mengawasi kedatangan si tuan rumah. Yeah, go. Come on, man. Tyler terus memukul rantai tersebut. Di saat pukulan yang kesekian kalinya, Pak tua itu menarik rantai, sehingga palu pun mengenai tangan Mark. Come on, harder. Mark mengerang kesakitan karena tangannya remuk. Lisa yang kaget pun langsung menelpon 911, namun sayang tak tersambung. Pak tua itu nampak mengambil palu Tyler dan menghantam Tyler. Tak cuma Tyler, Mark pun juga dipukul sampai tewas. Lisa mulai menangis ketakutan sementara Pak tua itu masih tersenyum-senyum sambil berusaha memotong rantainya. Lisa pun akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Dalam perjalanan, Lisa bertemu dengan Derek. Ia pun menceritakan kalau Tyler dan juga Mark sudah dibunuh oleh psikopat tua. Namun sayangnya, rencana kabur mereka itu gagal karena Harley tiba-tiba menabrak mobil mereka. Melihat Derek kabur, Harley mengeluarkan senapan dan membidik mereka bertiga. Satu tembakannya pun akhirnya mengenai kaki Lisa. Harley kemudian menatap ke sekeliling di mana ia pun mulai tersentak ketika melihat jasad Tyler dan juga jasad Mark. Sementara itu, Christy yang kabur meninggalkan Derek dan Lisa mendadak bingung mencari jalan pulang. Saat ia berusaha memanggil Derek, tiba-tiba yang datang malah si bapak tua. Derek? Derek dan juga Lisa berusaha kabur dari kejaran Harley. Namun tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam lubang yang penuh dengan tulang belulang para korban orang hilang. We're gonna die. Derek berhasil naik, namun saat ingin mengeluarkan Lisa, ia mendengar Harley mendekat. Derek pun meminta Lisa mengubur diri di antara tulang belulang tersebut. Harley pun melihat ke dalam lubang dan memperhatikannya secara mendalam. Tadinya ia tak melihat Lisa, namun ketika mendengar jeritan Lisa karena digigit tikus, Harley pun kembali. Keberadaan Lisa pun akhirnya terdeteksi dan Lisa pun tak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Saat Harley bersiap menembak Lisa, Derek datang dan memukul Harley. Please. Please, hey, we're just kids. Please, Derek berusaha memanggil Christy, namun tak ada jawaban darinya. Sesaat kemudian mereka melihat Christy sudah dalam tawanan si bapak tua. Derek berusaha memohon agar Christy dibebaskan, namun Pak tua itu malah mematahkan leher Christy dengan rantai. Di situ Harley pun mengancam akan menembak jika Derek tak meletakkan palunya. Dan yang terjadi adalah Said drop it now. Scene beralih ke tahun 1955, tepatnya 10 tahun sejak scene di awal film ini, di mana terlihat seorang prajurit pulang kampung menemui orang tuanya.
Dan pemuda ini tak lain adalah Doggy, anak pertama keluarga Hartley. Saat menanyakan Ben di mana, Doggy pun dibawa menemui Ben. Doggy pun kaget karena saat itu Ben diikat dengan rantai. Saat ditanya, si ayah pun berkata kalau Ben sangat berbahaya. How you doing, Benny? You know I love you. I'll always protect you. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana memperlihatkan Derek yang rupanya masih hidup setelah berhasil meremukkan dada si bapak tua dengan palu. Yang mana kini terungkap kalau pak tua tersebut adalah si Ben alias Benjamin. Dan bapak tua yang satunya ini adalah Doggy, kakak si Ben. Doggy pun berkata pada Ben kalau ia tak bisa membunuh lagi demi melindungi Ben. Ia merasa semua ini harus disudahi. Tak lama kemudian Ben yang tak mampu lagi bertahan akhirnya meninggal dunia. Di mana Dog pun kemudian mengambil senapan dan melakukan bundir. I'm so sorry, Ben. I don't want to kill these kids. Not anymore. Di pagi harinya setelah jauh meninggalkan TKP, Derek melihat kaki Lisa yang terkena tembakan semalam. Namun tiba-tiba Lisa ditusuk seseorang. Is it bad? Alright, can you go? Can you keep off? Derek melihat ke belakang dengan perlahan dan nampak ia tak terkejut sama sekali saat melihat Toby. Derek tak bereaksi apapun, seolah-olah ia sudah tahu sisi lain dari adiknya. Mereka kemudian menyeret mayat Lisa kembali ke dalam shortcut agar terkesan Lisa dihabisi oleh Ben. Di sana Derek pun berkata kalau sudah cukup ayah dan Lisa yang menjadi korban Toby. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.